Sementara Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai dipadati kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak. Pelabuhan Bakauheni terpantau ramai sejak Minggu sore hingga malam hari. Puluhan ribu kendaraan melakukan penyeberangan dari Bakauheni ke Pulau Jawa. Mayoritas pemudik memilih jam malam untuk melakukan penyeberangan. Hal ini untuk menghindari situasi cuaca panas di siang hari. Guna mengantisipasi kepadatan, puluhan personil polisi diturunkan untuk mengatur lalu lintas di pelabuhan. Berbagai mitigasi pun disiapkan, mulai dari pengaturan waktu bongkar muat kapal hingga pemberlakuan screening tiket dan delaying system di beberapa rest area menuju pelabuhan. Hingga Senin dini hari, aktivitas arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung terus ramai dipenuhi pemudik. Sementara kondisi volume kendaraan di Pelabuhan Merak terpantau kondusif dan lancar. Kami ajak Anda memantau langsung bersama dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Satrio Adi dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke Pelabuhan Bakauheni. Insan, bagaimana situasi terkini di Bakauheni? Masih ramaikah dengan para pemudik yang akan balik ke Pulau Jawa? Selamat pagi Marcel dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan hingga Senin pagi hari ini pantauan kami dari Pelabuhan Bakauheni ini masih terus ramai dipenuhi oleh para pemudik yang akan berencana melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa via Pelabuhan Bakauheni. Marcel, kami akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini dari dermaga 7 yang menjadi dermaga tempat penyeberangan kendaraan untuk melakukan penyeberangan dengan tipe perjalanan eksekutif atau ekspres. Inilah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 tipe mobil pribadi yang saat ini tengah melakukan antri dan dicek oleh petugas mengenai tiket sebelum mereka bisa masuk ke kapal untuk melakukan proses parkir. Dan Marcel, tadi sebelumnya kami juga sempat memantau karena memang meski telah melewati masa prediksi masa puncak arus balik di mana di tanggal 13, 14 atau di hari Sabtu dan Minggu menjadi waktu prediksi masa puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni. Namun hingga Senin pagi hari ini aktivitas kendaraan, aktivitas pemudik ini masih terus ramai di Pelabuhan Bakauheni. Tadi kami sempat berbincang kepada salah satu pemudik yang berasal dari Semarang yang melakukan penyeberangan pada pagi hari ini, memang menyebutkan ia memilih penyeberangan pada pagi hari ini untuk menghindari kemungkinan kepadatan yang akan terjadi di penghujung minggu ataupun di weekend. Dan tadi memang kalau kita lihat saat ini memang antrian lajur ini sudah cenderung lebih lengang, namun tadi sebelumnya sudah padat merayap oleh kendaraan, namun memang belum tidak terjadi penumpukan yang signifikan dari kendaraan di gerbang tol utama, di gerbang utama Pelabuhan Bakauheni pada pagi hari ini. Bisa dilihat para petugas ini telah melakukan buka tutup akses lajur kendaraan mobil yang tengah mengantri untuk melakukan proses parking. Tidak jauh dari dermaga 7 Marcel, ada di dermaga 1 yang menjadi penyeberangan dermaga untuk perjalanan tipe reguler. Bisa terlihat juga di mana kendaraan mobil dan juga terlihat beberapa motor ini tengah melakukan antri untuk bersiap bersandar karena memang proses penyeberangan ini terus dipercepat setelah kemarin kami memantau kunjungan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama dengan Dirut ASDP ada Ira Puspadewi dan bersama dengan beberapa pihak ini kemarin telah memantau proses ataupun pelayanan dari Pelabuhan Bakauheni selama masa arus balik. Dan disebutkan bahwa dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada Pelabuhan Bakauheni karena dapat melakukan operasional dengan baik selama masa arus balik. Namun ia memberikan beberapa catatan secara menyeluruh di mana mereka telah
mempelajari hasil evaluasi selama masa arus mudik, di mana beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Ini memang disebutkan bahwa saat masa arus balik ini proses rotasi kapal ataupun pelayanan bongkar muat kapal akan dipercepat dengan harapan maksimal dapat dilakukan dalam waktu 45 menit. Lalu ada juga penambahan jumlah trip perjalanan dari awalnya sekitar 130 akan ditambah menjadi 146 trip perjalanan dalam satu hari. Dan lalu sistem mekanisme arus lalu lintas yang telah dirancang oleh kepolisian melalui Polda Lampung ini memberikan pujian menuai pujian dari Menteri Perhubungan dikarenakan memang arus lalu lintas yang cukup padat ini telah dipersiapkan berbagai skema, salah satunya ini ada delaying system. Beberapa titik rest area menuju Pelabuhan Bakauheni ini ditetapkan sebagai tempat proses screening untuk tiket bagi para pengendara, baik ada yang di jalur tol maupun ada di jalur arteri menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan kami melihat memang metode ini sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya kepadatan sebelum memasuki Pelabuhan Bakauheni. Marcel, meski kalau kita melihat dari data PT ASDP Pelabuhan Bakauheni ini memang pada hari Sabtu 13 April lalu ini datanya telah tercatat ada sekitar lebih dari 100.000 pengunjung yang memanfaatkan Pelabuhan Bakauheni untuk penyeberangan. Dan kalau kami melihat data ASDP hingga 14 April atau kemarin ini masih belum terekap secara menyeluruh karena data terakhir yang kami dapatkan masih terekam hingga jam 12 siang kemarin yang menunjukkan bahwa pada 14 April lalu PT ASDP Pelabuhan Bakauheni ini mencatat ada sekitar 65.291 penumpang. Dan data ini masih akan terus diupdate dan kami akan masih menunggu karena kami sudah mencoba untuk menghubungi Humas PT ASDP Bakauheni, Syaiful Hidayat, namun masih belum memberikan respon. Demikian Marcel. Baik, di sana sudah cukup terurai kalau dibandingkan dengan malam hari, tapi tentu masih cukup tinggi ya, Insan, melewati batas dari prediksi puncak arus balik 13-14 April kemarin, tapi ternyata hari ini masih cukup ramai. Terima kasih Insan dari Bakauheni. Kita beralih ke Pelabuhan Merak bersama Satrio. Satrio, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak? Bisa Anda gambarkan kepadatan pemudik yang baru saja tiba di sana? Baik Marcel, di Pelabuhan Merak Cilegon Banten ini memang puncak arus balik sudah terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu kemarin atau tepatnya tanggal 13 dan 14 April 2024. Namun hingga pagi ini masih ada beberapa pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari Sumatera menuju ke Jawa. Begitupun sebaliknya di Pelabuhan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak ini juga ada beberapa pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari Jawa menuju ke Sumatera karena kendaraan di dermaga eksekutif ini didominasi oleh kendaraan bernomor plat asal Sumatera seperti BK, PG, dan nomor plat Sumatera lainnya. Dan untuk Pelabuhan Merak sendiri memang pada saat puncak arus balik ini cenderung lebih lancar dibandingkan pada saat puncak arus mudik di H- Lebaran. Dan pada arus balik Pelabuhan Bakauheni yang biasanya dipadati pemudik untuk menyeberang ke Jawa. Dan ketika para pemudik ini tiba di Pelabuhan Merak dari Sumatera, memang petugas kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas sehingga ketika mereka tiba di Pelabuhan Merak, mereka langsung menuju ke dua lajur di sekitar Pelabuhan Merak ini, yaitu ada Cikuasa Atas dan juga Cikuasa Bawah, di mana Cikuasa Atas diperuntukkan untuk kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan bus. Dan di Cikuasa Atas ini nantinya para kendaraan roda 4 dan juga kendaraan bus ini akan diarahkan langsung menuju ke jalan tol Merak Jakarta, sedangkan Cikuasa Bawah diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan nantinya akan diarahkan menuju jalur arteri. Dan khusus kendaraan roda 2, petugas kepolisian ini akan mengawal kepulangan para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari mulai tiba di Pelabuhan Merak hingga nanti ke Cilegon dan juga ke Serang Kota, di mana di Serang Kota juga para pemudik difasilitasi tempat untuk beristirahat sejenak, tempat untuk makan, minum, dan melakukan ibadah. Setelah beristirahat, para pemudik akan kembali dikawal oleh petugas kepolisian hingga ke daerah Bitung. Dan nanti di daerah Bitung barulah petugas kepolisian akan melepas pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumahnya masing-masing. Dan untuk flow atau arus lalu lintas kapal di Pelabuhan Merak ini juga cenderung lancar dan kondusif, di mana setidaknya setiap 1 jam kurang lebih kapal akan tiba dan bersandar di Pelabuhan Merak untuk melakukan bongkar muat. Dan untuk bongkar muat sendiri juga tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menurunkan kendaraan, menurunkan penumpang, dan
kembali menaikkan kendaraan dan juga menaikkan penumpang untuk menyeberang ke Sumatera. Sehingga kepadatan pada puncak arus balik ini tidak seramai atau sepadat pada saat puncak arus mudik. Karena memang ASDP juga telah memperkirakan bahwa puncak arus balik di Pelabuhan Merak ini tidak akan sepadat pada saat beberapa hari lalu di H- Lebaran, di mana masyarakat tidak mengejar hari yang sama, berbeda pada saat puncak arus mudik di H- Lebaran, di mana masyarakat ini berlomba-lomba untuk mengejar hari H Idul Fitri. Sedangkan untuk puncak arus balik, masyarakat ini memiliki waktu kepulangan yang berbeda-beda, lebih terpecah-pecah dan berangsur-angsur sehingga kepadatan tidak mengular seperti pada saat puncak arus mudik di H- Lebaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.